Sioning Tias. Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini 17 November 2020. Materi menelaah struktur dan kebahasaan teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sinyal kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau begitu bisa kita mulai pembelajarannya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, berolahraga, sering-sering cuci tangan, menjaga jarak, dan bila keluar rumah tetap menjaga jarak dan memakai masker. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap bersemangat. Pertemuan kemarin kita sudah belajar mengkonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Kita simak PPT berikut. Hari ini kita akan belajar kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dengan indikator menelaah struktur teks anekdot, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi tentang struktur teks anekdot dengan model discovery learning, siswa mampu menelaah struktur teks anekdot dengan benar, teliti, dan proaktif. Tujuan kedua adalah setelah mempelajari materi tentang kebahasaan teks anekdot dengan model discovery learning, siswa mampu menelaah kebahasaan teks anekdot dengan benar, teliti, dan proaktif. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Hari ini kita akan berdiskusi di Google Meet ini. Setelah itu, kita akan menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan LKPD. Selesai mengerjakan LKPD, kita akan bertemu lagi di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Adalah komika yang saya Bapak kerja apa di sini? Saya guru, Pak. Maaf, Pak, saya kira cleaning service. Bagaimana videonya anak-anak? Ada yang tahu video tadi menceritakan tentang apa? Teks anekdot. Teks anekdot. Tua, lalu pekerjaan orang tua. Video tadi adalah kritikan kepada kita semua bahwa kita semua tidak boleh melihat seseorang hanya pada penampilan saja. Video tadi lucu, berisi sindiran. Berarti video tadi termasuk ke dalam anekdot. Sudah berapa teks anekdot yang kalian baca? Banyak, Bu, banyak. Banyak, bagus Banyak, Bu, sekali. insya Allah. Karena dengan membaca kita mendapatkan banyak pengetahuan dan banyak ilmu.
Sekarang kita memasuki pada kegiatan inti. Ibu akan memutar sebuah video lagi. Gambaran anatomi tubuh manusia berikut ini. Garis besar, Sudah, Bu. terdiri dari bagian-bagian kepala, Perhatikan video berikut kaki, dan kalian cermati apa isi video berikut. rambut pirang serta berhidung mancung. Nah, di dalam teks anekdot juga memiliki bagian-bagian yang sering kita sebut dengan struktur. Selain itu, teks dibedakan berdasarkan ciri atau kaidah kebahasaan. Supaya lebih jelas, mari kita bahas bersama. Perkenalkan, saya Yanti. Kali ini akan membahas struktur serta ciri atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Pada kali ini saya akan menjelaskan struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi yaitu bagian awal yang berisi gambaran tentang isi teks. Nah, di dalam gambaran awal ini kita akan tahu secara garis besar isi teks itu mengenai apa. Contohnya seperti ini. Mentari mulai keluar dari peraduannya. Terlihat di depan rumah, Pak Tono sedang berbicara bersama Bapak. Berarti, secara garis besar, isi teks anekdot ini yaitu percakapan antara Bapak dengan Pak Tono. Bagian yang kedua yaitu orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita. Kita juga akan tahu kira-kira terjadinya peristiwa itu karena apa. Pada bagian ini juga sering disebut latar belakang terjadinya peristiwa. Untuk orientasi, kita juga bisa mengatakan yaitu awal mula cerita atau awal mula percakapan. Itu orientasi. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang berisi masalah unik atau masalah yang tidak biasa terjadi. Sementara yang keempat, masalah terselesaikan pada bagian reaksi. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakan koda. Ya, koda yaitu berisi bagian akhir cerita atau simpulan, atau bisa juga reaksi tokoh itu bagaimana kira-kira menanggapi permasalahan yang terjadi. Oke, terus di sini ada kata yang perlu kalian garis bawahi, yaitu tadi pagi. Nah, tadi pagi itu sudah terlewati, berarti masa lalu. Selanjutnya kalimat retoris. Kalimat retoris biasanya berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Contohnya, ketika kalian melihat teman-temannya sedang belajar, terus bertanya, sedang belajar ya? Atau temannya sedang makan, terus bertanya, sedang makan ya? Nah, itu kan sudah tahu jawabannya, tapi masih ditanyakan lagi. Yang ketiga ada konjungsi hubungan waktu. Di sini contohnya ada kata kemudian dan lalu ya. Nah, padahal bukan hanya itu, kalian boleh mencari lagi. Contohnya seperti ini. Saya sedang bermain bersama Tony. Setelah itu, ibu pergi berbelanja. Nah, di sini kan ada dua waktu ya, menghubungkan waktu yang satu dengan waktu yang satunya lagi. Waktu yang satunya itu saya sedang bermain bersama Tony. Terus disuruh ibu pergi berbelanja. Nah, berarti ada dua waktu dihubungkan dengan kata kemudian atau lalu, selanjutnya, dan sebagainya.
Yang keempat ada Bagaimana video tadi? Berisi tentang apa video tadi anak-anak? ciri-ciri dan struktur Teks anekdot. Struktur teks anekdot. Selain struktur teks anekdot, video tadi berisi tentang apa anak-anak? Ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Strukturnya, siapa yang tahu apa saja struktur dari teks anekdot? Yang pertama, Abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan kode. bagus sekali Destika. Ada yang tahu tentang ciri kebahasaan teks anekdot? Siapa yang tahu? Ciri kebahasaan teks anekdot, Nita Suraya, Jenny Maharani. Ciri kebahasaannya apa? Pertama, kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi hubungan waktu. Ada juga kata kerja aktif. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah PPT. Kita akan berdiskusi PPT nanti. Di sini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks anekdot. Silahkan kalian baca. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Silakan dibaca dan diamati. Sudah selesai anak-anak membacanya? Belum, Bu. belum, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, siapa yang tahu isi dari teks tersebut bercerita tentang apa? Lucu apa tidak ceritanya? Agak lucu sedikit, Bu. Agak lucu sedikit. Lucunya di mana, Khairul Yatini? Menyindir siapa? Menyindir keledai, Bu. Melihat buku saja tanpa mengetahui isinya. Tepatnya, cerita tadi menyindir kita semua. Bila kita semua saat membaca buku tidak mengetahui apa isi dari buku itu, berarti kita seperti keledai. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Dari teks tadi, ada yang menemukan abstraksi di sini. Pada kalimat nomor, ada pada kalimat pertama yang berwarna merah. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Kenapa ini disebut abstraksi teks? Ada yang menemukan orientasi. Pada warna apa? Biru, Bu, biru. Teks warna biru, Bu. Kejadian cerita. Betul sekali, awal kejadian cerita. Selanjutnya, di sini ada apa strukturnya? Yang warna hijau. Jauh, Bu. Ada yang menemukan krisis warna apa di sini? Hijau, Bu. Baik, betul sekali. Di sini dinamakan krisis karena apa, Nak?
terjadi hal yang unik. Umum. Apa disebut krisis? Karena apa? Karena terjadi hal yang unik. Betul sekali. Sekarang kalian sudah tahu struktur dari teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Sekarang kita lihat kebahasaannya. Ada kalimat retoris, kalimat konjungsi, dan kalimat yang menyatakan masa lalu. Kalian perhatikan di sini. Yang terakhir adalah kata kerja aksi, menerima, memikirkan, dan membaca. Barang siapa yang belum tahu bagaimana hewan keledai. Baik, setelah ini kita akan menuju Google Classroom. Di sana kalian masuk pada kelompok masing-masing. Setelah dari Google Classroom, nanti kalian akan ke sini lagi di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan kelompok lain akan menanggapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana diskusi kalian di Google Classroom? Sudah menemukan jawabannya? Tadi Ibu sudah melihat Destika di kelompok 1 sudah menemukan jawaban struktur dan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa. Mungkin dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya di sini. Nanti kelompok lain akan menanggapi. Tur 1 abstraksi. Di suatu siang ada 2 bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Orientasi. Bagus. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Anton, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Bagus, tertawa. Meski lucu, tapi jawabanmu salah. Tiga, krisis. Anton, kursi apa ya? Bagus. Jawabannya adalah kursi DPR. 4. Reaksi Anton. Loh, kok begitu? Bagus. Jelaslah, coba kamu ingat sebelum duduk di kursi DPR banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. 5. Kode Anton. Oh iya, betul juga. Untuk unsur kebahasaan. 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa. Di suatu siang ada 2 bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. 2. Kalimat retoris. Anton, kursi apa ya? 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jenny, suaranya nggak kedengeran? Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Bagus. Jelas yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. 4. Penggunaan kata kerja aksi. Anton, kursi goyang, orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur orang akan lupa. 5. Penggunaan kalimat perintah. Fokus. Jelaskah? Coba kamu ingat. 6. Penggunaan kalimat seru. Fokus. Jelaskah? Bagus sekali. Itu tadi hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok yang lain silahkan menanggapi. Khairul ya. Eva, yuk. Struktur teks anekdot sudah lengkap dan benar, kebahasannya sudah benar. Saat mempresentasikan sudah komunikatif dan percaya diri, Bu. Baik. Pembelajaran hari ini kita sudah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD di Google Classroom. Semua sudah hebat-hebat, sudah benar semua jawabannya. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, siapa sekarang yang mau mengungkapkan hari ini kita belajar apa? Ya, Marse, silakan.
struktur dan kebahasaan teks anekdot, Bu. Bahwa struktur anekdot adalah atribut, orientasi, basis, reaksi, dan kode. Kebahasaan teks anekdot ada kalimat, rekosis, konjungsi waktu, kata kerja, aksi. Bagus sekali. Hari ini kita belajar tentang struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Baik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar membuat teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Mulai sekarang kalian boleh mencari-cari informasi bagaimana sih cara membuat teks anekdot untuk pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.